Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, saya Ira Rahima. Selamat datang di channel YouTube saya. Agenda kita kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah kita ya, sedikit aja dulu sebagai warm up aja ya, pemanasan. Selain itu untuk mahasiswa saya terutama ya, khususnya kelas yang mengampu komunikasi bisnis, saya rasa kita perlu kenalan dulu. Oke, Rek, perkenalkan ya. Saya Ira Rahima ya. Saya akan jadi teman kalian ya. Saya harap sih kita bisa jadi bestie juga ya, Rek ya. Selama 1 semester ini ya. Saya harap kita bisa bonding secara langsung ya. Tapi sayangnya perkuliahan kali ini harus terkendala tanggal merah. Oke, jadi saya menyiapkan video ini untuk kalian ya. Oke, yang pertama akan saya sajikan di sini adalah background education, Rek ya. Kalian harus paham dosen kalian lulusan mana dan apa aja sih pengalaman dosen kalian ya. Di sini saya tujuannya bukan untuk flexing tapi untuk pengetahuan bareng-bareng aja ya. Oke, kalian lihat di atas ya, itu saya adalah lulusan Universitas Jember, baik S1 dan S2-nya ya. Kemudian yang di bawah itu adalah pendidikan non formal yang pernah saya ampuh ya. Saya pernah ikut English class, beauty class ya, terutama yang cewek itu perlu ya. Kemudian art class dan another skill developing ya. Jadi kita perlu ya ikut pendidikan non formal juga ya. Untuk apa? Untuk mengasah skill kita ya. Selain pendidikan formal yang kita tempuh ya di bangku sekolahan dan di bangku perkuliahan, kita juga harus menempuh pendidikan non formal ya. Untuk apa? Untuk bekal diri ya, penting gitu. Oke, kita lanjut ya. How keep in touch with me gitu ya. Yang pertama, alamat saya ada di daerah Den Anyar ya, Rek ya. Kemudian sosial media ada di YouTube dan itu adalah Instagram saya ya. Kalau kalian mau main-main ke Instagram, mau lihat dosennya gabut, silahkan aja ya. Kemudian itu adalah nomor HP saya, kalian bisa hubungin saya ya ketika kalian mau konsultasi apapun itu ya. Insya Allah ready 24 jam ya. Well, next kita akan bahas tentang peraturan yang akan kita berlakukan di kelas ya. Ini khususnya kelas saya. Tolong dicatat, ini untuk kelas saya ya, tidak untuk kelas yang lain. Tolong diberlakukan hanya di kelas saya. Yang pertama, saya amat sangat memperbolehkan penggunaan smartphone ya. Jadi penggunaan smartphone itu apa saja ya, bisa untuk kamera ya. Kamera silahkan kalian gunakan ketika kalian tidak membawa buku catatan. Kalian bisa memfoto materi atau penjelasan itu bisa direkam ya. Tapi jangan lupa nanti di rumah langsung disalin. Kemudian yang jelas untuk absensi ya, kalian bisa melakukan absensi. Kemudian boleh nggak pakai Google? Di kelas saya boleh kok pakai Google ya. Jadi kalian silahkan memaksimalkan fitur-fitur yang ada di handphone kalian. Dengan catatan, selama di kelas, notifikasi harus di silent ya, Rek ya. Yang kedua adalah presensi, ya, keterlambatan. Ya. Kalau di kelas saya nggak ada batas waktu keterlambatan. Kalian mau datang 5 menit sebelum kelas buyar, silahkan. Asal kalian konfirmasi saya dulu ya. Jadi misal kalian sepertinya akan terlambat di kelas, silahkan konfirmasi saya. Bu, mohon maaf, saya nama ini, kelas ini tidak bisa hadir tepat waktu dikarenakan ini ya. Kalian bisa langsung WA saya aja, japri aja ya. Jadi saya juga nggak nunggu-nunggu kalian, juga nggak bakal ngalpa kalian. Begitu pula dengan jika kalian berhalangan hadir karena izin ya, urusan keluarga atau sakit ya, kalian bisa WA saja ya. Oke, yang ketiga adalah class vibes ya. Saya mau suasana kelas itu tetap tertib ya, tapi suasananya santai aja ya. Nggak perlu tegang ya, nggak perlu bikin ngantuk gitu ya. Jadi enjoy aja ya. Kemudian perkuliahan diselenggarakan online atau offline nih. Ya, kita masih blended learning ya, tapi lebih ke offline-nya ya. Jadi kita bisa kuliah online ketika kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi nggak serta-merta langsung bisa online semua, nggak bisa ya. Jadi nanti kondisional aja. Next, nah ini Rek, saya geser ke sini dikit. Ini adalah kriteria penilaian yang akan saya lakukan di akhir semester ya. Jadi kehadiran itu saya nilai sebesar 25% ya. Kemudian 25% masing-masing untuk UTS dan UAS ya. Kalau di STIE mungkin EAS dan
EAS dan ETS ya. Kemudian 25%-nya terdiri dari nilai personal ya. Nilai personal itu seperti apa? Keaktifan kalian dalam diskusi kelas, kemudian pemahaman kalian terhadap materi yang kalian kuasai ya, kemudian kelengkapan tugas dan juga etika. Ya, bisa digarisbawahi. Kemudian untuk ETS dan EAS ya, biasanya saya lebih suka lisan ya daripada konvensional, tapi nanti tergantung kondisional aja sih ya, nanti gimana deh bisa diatur belakangan ya, tapi saya lebih suka lisan sebenarnya ya. Oke, next saya akan membahas tentang game rules ya. Perkuliahan ini akan diselenggarakan seperti apa sih ke depannya gitu ya. Jadi perkuliahan ini akan diselenggarakan dengan cara presentasi ya, sama aja ya. Jadi sekarang ini kita akan melakukan pembagian kelompok dan pembagian materi ya. Pembagian materi nanti akan saya upload di Spada juga ya. Kalian bagi kelasnya menjadi 6 kelompok ya. Jadi ada 6 kelompok yang akan presentasi. Apa aja nih yang akan saya nilai ketika kalian melakukan presentasi sebagai tim penyaji? Yang pertama adalah performa ya. Ada gestur badan, kemudian suara yang lantang dan komunikasi dengan audiens. Berikutnya adalah kemampuan kalian memahami materi dan PPT-nya kayak apa ya. Tolong itu digarisbawahi ya, terutama PPT. Saya nggak suka PPT yang full text, itu membosankan. Oke. Next kita bahas tentang tugas ya. Setiap minggu semua kelompok wajib membuat makalah. Jadi setiap pertemuan ya pasti ada satu materi kan. Ke-6 kelompok wajib membuat makalah yang sama ya, dengan tema yang sama ya. Makalah ini dikumpulkan secara fisik ya, atau kalian print, satu kelompok satu printan aja ya. Tapi kalian submit ke Spada dengan sistem masing-masing individu harus menyubmitnya ke Smada ya. Disubmit ke Spada maksudnya per individunya ya. Kalau dikumpulkan fisiknya, print-printannya kalian kumpulkan per kelompok aja. Tapi kalau per individu ya, saya tegaskan sekali lagi, per individu wajib submit masing-masing ke Spada ya. Jadi ada 6 kelompok nih ya, ini sering ditanyakan, ini mahasiswa biasanya bingung nih ya, saya tekankan sekali lagi ya. Kelompok 1, 2, 3 sampai 6 ya. Minggu pertama ini kelompok 1 dulu yang maju ya. Kelompok 5 ini otomatis jadi audiens. Tapi kelompok 5 ini juga harus bikin makalah dan juga harus ngeprint makalah itu ya. Kelompok 1 ini jelas yang ngeprint ya, presentasi ya, submit individu, semuanya submit individu ya. Ya presentasi ya, ngeprint iya. Jadi ini hanya audiens ya, nanti juga harus kontribusi dalam kelas juga, dalam diskusi, kemudian juga harus ngeprint ya. Jadi semuanya mengerjakan materi yang sama untuk tiap minggunya. Yang kemudian adalah ketika sesi diskusi ya, kelima kelompok audiens ini masing-masing wajib memberikan 2 pertanyaan ya. Jadi ada 2 sesi pertanyaan, jadi nanti satu kelompok masing-masing satu aja, satu sesinya, kemudian di sesi kedua berlaku hal yang sama ya. Kemudian ada tambahan studi kasus ya. Jadi di akhir makalah tolong kalian sematkan studi kasus. Kalian nggak usah cari kasus yang nyeleneh di Google. Kalian bisa cari aja, ambil dari jurnal ya. Ambil dari jurnal internasional ataupun jurnal lokal juga boleh ya. Untuk jurnal berbahasa Indonesia kalian bisa akses di Google Scholar ya untuk jurnal lokal. Kemudian untuk jurnal internasional kalian bisa akses melalui ResearchGate, itu juga ada ya. Template makalah akan saya sertakan di Spada nanti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Rek tentang perkenalan kita dan peraturan kelas? Saya rasa nggak ada ya, karena saya nggak bisa dengar kalian juga. Oke, pembagian materi akan saya tulis ya. Jadi materi apa aja yang harus kalian kerjakan ya selama 1 semester itu akan saya tulis di description box ya. Jadi nanti kalian bisa diskusikan aja ya. Satu kelompok ya, kenapa saya pilih 6? Satu kelompok akan ada 2 materi, membahas 2 materi. Yang pertama materi setelah ETS dan materi sebelum ETS ya. Well, Rek, kita masuk ya ke tahap review mata kuliah ya. Kita harus tahu dulu nih, komunikasi itu apa. Komunikasi adalah proses ya, adalah sebuah proses
pengiriman informasi dan arti ya, maksud itu ya antara pengirim dan penerima pesan ya. Bisa menggunakan satu media atau banyak media ya. Jadi intinya adalah sharing and providing, entah itu data, informasi ya, sudut pandang, bahkan inspirasi juga ya, yang mana mempunyai tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak ya yang sedang berkomunikasi ya. Kalau bisa kita gambarkan prosesnya itu seperti ini ya Rek ya. Wait. Yang pertama, pengirim ini mempunyai gagasan ya. Pengirim ini mengubah gagasannya menjadi sebuah pesan ya. Pengirim ini mengirimkan pesannya ya melalui channel gitu ya atau media ya. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah audiens atau penerima ya, menerima pesan yang disampaikan. Kemudian penerima ini menafsirkan pesan ya. Yang berikutnya adalah penerima memberi tanggapan dan umpan balik. Ya, ada beberapa informasi yang juga tidak memerlukan tanggapan atau umpan balik ya. Biasanya yang hanya bersifat understanding aja ya. Kalau butuh respon ini biasanya bersifat feedback ya, jadi perlu feedback gitu. Kalau kalian lihat di bawah sendiri ada namanya audience might also provide feedback to the sender gitu ya, jadi perlu feedback gitu. Jadi gambaran perkuliahan kedepannya itu seperti itu ya Rek ya. Saya rasa cukup mudah mata kuliah kita ya, cuma kita nanti perbanyak di studi kasus aja ya, karena dibalik materi atau teori yang cukup mudah ini nyatanya di lapangan masih banyak penyimpangannya ya. Itu yang akan kita tekankan pada perkuliahan kita. Untuk referensi buku saya pakai 3 buku ya Rek ya. Saya pakai bukunya Joko Purwanto, Suwatno, dan punyanya Bove ya. Di perpustakaan ada semua, kalian nggak perlu beli, tapi kalau mau beli ya silahkan. Oke Rek, saya rasa itu ya perkenalan dan sedikit review materi dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.